Yesus baik, baik buat saya. Kalau saudara mengatakan saudara bahagia dalam rumah tangga, apa ukurannya saudara bahagia? Apakah karena saudara cantik sekali, ganteng sekali, lantas bahagia? Belum tentu. Justru karena dia cantik itu yang kita pusing. Apakah karena kaya sekali, lantas kita bahagia? Tidak juga. Kan ada banyak orang kaya juga tidak bahagia. Lalu apa kata Alkitab tentang bahagia? Ini jadi ukurannya. Supaya ketika orang-orang Kristen mengukur kebahagiaan rumah tangganya, ini menjadi ukurannya. Satu, pembacaan tadi kasih tahu. Yang berbahagia itu kalau takut Tuhan. Suami-suami yang takut Tuhan itu tidak akan menampar istrinya sekalipun dia sangat marah. Ada suami yang biasa tampar istri. Wah itu kalau ada pantas ibu-ibu rasa tertekan itu. Istri-istri yang sangat marah, tapi kalau dia takut Tuhan, dia tidak akan memaki suaminya. Bahagia. Kedua, pembacaan tadi kasih tahu. Rumah yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. Bahagia. Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Kalau pakai bahasa lain saya ingin katakan, jadi anak-anak yang harap pada warisan orang tua tidak akan bahagia. Karena tiap hari dia hanya bertanya, kapan papa mati? Kalau tiap hari dia hanya tanya kapan papa mati, kapan papa. Lama-lama papa belum mati, dia mati duluan. Jadi saudara tinggal di rumah orang tua, lengkap fasilitas dengan segala macam. Tapi kalau itu masih milik orang tua, belum bahagia. Tinggal di rumah sendiri, walaupun hanya satu air, tidak pakai plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu rumah hasil jeripaya sendiri, saudara akan tulis, rumahku istanaku. Punya sendiri. Saudara pakai iPhone terbaru, masih orang tua yang beli, belum bahagia. Saudara pakai Nokia 3315 yang dia punya bunyi bilang, tididit, 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 tididit. Tapi kalau beli dari hasil jeripaya sendiri, dia orang banyak, ada yang telepon, speaker, volume paling tinggi. Tidak usah ambil. Pak, ada tak? Biar kamu tahu ini saya beli sendiri. Bahagia. Saya ingat saya punya papa. Dulu itu kan ada telepon rumah. Kalau ada yang telepon, selamat malam om. Yo, bisa bicara dengan Yandi. Papa bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini dia punya rumah. Papa bilang tidak. Yang dibilang ini dia punya rumah. Bukan, dia itu hanya menumpang di samping rumah. Karena itu berulang beberapa kali. Satu saat saya tanya papa, papa, kenapa setiap kali orang tanya papa bilang ini bukan samping rumah? Sebenarnya saya ini anak siapa? Terus papa bilang begini, kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama, kawin satu perempuan, mau datang di ini rumah, karena dia rasa rumahnya. Anak kedua kawin lagi, satu perempuan, bawa datang lagi di rumah ini kan dia rasa rumahnya. Engkau juga kawin satu perempuan, bawa datang lagi di ini rumah karena engkau rasa engkau rumah. Kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah, saya pun rumah. Saya pikir juga betul itu. Wih, dengar begitu dia pun sakit di mana? Tidak, semua sakit. Saya pun bapak itu, saya tinggal di satu daerah, saya lahir besar di satu daerah kira-kira 100 km dari kota Kupang. Dingin, kira-kira 800 meter di atas permukaan laut, jadi dia dingin. Orang-orang di kampung itu biasa buat rumah kecil, ada dapur kecil di belakang rumah untuk mereka masak jagung atau kasih panas air. Saya punya bapak guru olahraga. Setiap kali, ada satu waktu saya pulang, saya lihat saya punya bapak ini kerja dapur kecil itu. Guru olahraga kerja dapur, miring sekali. Tidak ada lurus-lurusnya itu tidak ada. Terus saya bilang ke papa, papa, kenapa tidak dikasih lurus sedikit begini? Kenapa pintunya tidak di sini, jendelanya tidak di sini? Bapak lepas itu alat kerja, terus papa bilang begini, engkau yang omong hebat-hebat itu rumahmu di mana? Ini miring-miring begini tapi saya pun rumah. Nanti kamu punya usulan yang bagus itu buat di rumah sendiri ya. Saya rasa ini sakit juga. Satu saat saya beli motor dari uang sendiri. Saya parkir di papa punya depan rumah. Papa, yuk naik. Karena motor itu tinggi, papa naik susah. Papa bilang, kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, papa, yang ngomong hebat-hebat itu motor di mana? Ini. Makan dari jeripaya tangan sendiri, berbahagialah engkau. Itu kedua ini. Ketiga,
Rumah yang bahagia itu adalah kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Pohon anggur itu lambang sukacita. Kalau istri menjadi sukacita bagi suami, woi, senang. Kerja di mana-mana kepingin pulang, ibu-ibu senang kok tidak? Bayangkan kalau ada ibu yang tidak suka kalau suami pulang. Aduh papa kenapa pulang? Ayo itu saya rasa susah. Istri seperti pohon anggur yang subur. Ibu-ibu kan senang kalau suami ingat-ingat ibu-ibu toh. Dia mau tugas ke Bali kah, ke Singapura kah, ke London kah. Tidur di hotel bintang 5. Spray dari Sutra, selimut dari Sutra. Sarung bantal dari Sutra. Berbau harum sekali. Tapi dia tidak lupa sarung bantal di mana? Padahal mungkin bau ludah. Tapi istri seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia bahagia. Bahagia. So, 3 ini. 1 tadi apa? Aku Tuhan. Kedua apa? Makan dari jari payah tangan sendiri. 3, kalau apa? Istri seperti pohon anggur yang subur. Yang 4, rumah yang bahagia menurut teks tadi adalah kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling. Pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak bisa menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah itu bahagia. Menyembuhkan luka itu paling tidak punya 2 arti. Pertama, kalau harapan-harapan dan cita-cita dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, berbahagia sekali. Atau yang kedua lebih harafiah. Kalau orang tuanya sudah lanjut usia, sudah di kursi roda, sudah di tempat tidur, masih ada anak yang mau urus orang tuanya. Bahagia. Saudara bisa renungkan paling tidak 10 detik hari ini. 4 hal itu ada dalam rumahmu atau tidak. Kalau itu belum ada, saudara belum bahagia. Yesus baik.